Halo teman-teman, dalam pembahasan video kali ini gue mau memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang gue hadapin sekarang dalam sebuah perakitan barang elektronik gue ya. Tapi mungkin juga ini permasalahan teman-teman yang sedang merakit juga, ataupun seorang engineering yang memang memiliki permasalahan sama yang sedang gue hadapin saat ini. Mohon maaf ya, suaranya agak serak karena emang lagi kurang enak badan juga. Tapi gue sempetin bikin konten karena ya mumpung lagi ada free time. Jadi permasalahannya itu seperti waktu lalu gue pernah menggunakan skateboard listrik di jalan. Lalu ketika gue gunakan itu indikator dari daya baterainya menandakan berada di level 1 ya. Berada di level 1 dan itu pun kedap-kedip. Jadi seperti menandakan bahwa baterai itu habis. Tapi ketika gue berhenti menggunakan atau posisi diam, daya baterai akan naik. Jadi di level 3 atau level 4. Sebelum dipakai sih di level 4 ya. Nah, di sini gue pengen tahu penyebabnya itu apa serta solusinya itu apa. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu dulu berapa sih tegangan indikator baterai yang berada di level 1 ini yang kedap-kedip ya, supaya kita bisa tahu besaran arus yang dikeluarkan oleh baterai itu sebesar berapa ampere. Di sini udah gua siapin bahan-bahannya, seperti ada aki, lalu push step up, avometer, dan ESC ya. Gue coba sambungin dulu. Ini gue posisikan di 40 dulu ya, 40 volt. Di sini ada sedikit ledakan karena dahsyat banget nih. Bentar, keluarin ke antara indikator baterai dengan avometer ya. Untuk saat ini avometer menandakan di tegangan 40 volt dan indikator baterai di remote-nya di level 4 ya, yang menandakan bahwa baterai dalam keadaan full capacity. Kalian bisa lihat indikatornya bisa dari sini ataupun sini ya. Kita coba turunkan seberapa besar tegangan yang dihasilkan sehingga indikator baterai menandakan di level 1 kedap-kedip atau dalam keadaan baterai itu low. 38 udah ke posisi turun ya, turun 1 tingkat. 37, 36 turun lagi, 35, 34 turun lagi, 33. Oh ya, jadi fix kita udah mendapatkan informasi dari permasalahan bahwa tegangan di 33 volt itu menandakan indikator baterai itu low. Dan kita coba untuk membuat baterai sehingga mendapatkan daya yang sesuai dengan kebutuhan ya. Dan saya udah membuat alatnya sih. Alatnya seperti ini. Kira-kira harus baterai jenis apa, kapasitinya berapa supaya bisa menghasilkan daya yang dibutuhkan. Jadi ini kita skip dulu ya. Kita skip, ganti alatnya.
ada yang kurang, mohon maaf. Yang kurang itu sebenarnya setiap perangkat elektronik itu ada UV Elo-nya. Cuma kita tes nih, kira-kira ada nggak sih untuk USG ini? Karena secara data informasi itu nggak ada sama sekali tanda-tanda UV Elo. Jadi penasaran juga ya, biar terjawab semua supaya nggak ada rasa penasaran. Ini nggak mati-mati, berarti emang sepertinya mutlak ya informasi yang saya berikan bahwa ISC ini tidak ada UV Elo-nya. Jadi ya kita lanjut ya, ganti alatnya. Oke, dan ini adalah alatnya. Ini adalah bikinan gue sendiri, alat tester baterai lithium rakitan atau rekayasa gue sendiri ya. Sebenarnya juga sih gue pengen beli alat kayak gini, ada di online shop, cuma harganya mahal, sekitar 500.000 kurang lebih. Kalau bikin sendiri sih ini gue habis 100.000. Cuma kan tetap yang gue ambil dari membuat ini, fungsi utamanya adalah volt ampere-nya aja untuk menghitung dayanya. Jadi nggak perlu lagi fitur-fitur lain seperti mengukur ohm mAh ya. Kalau beli kan banyak fiturnya. Oke, langsung aja. Bentar, saya nyalain dulu. Oke teman-teman, sekarang saya ingin coba mencari tahu berapa ampere ya kan jika tegangan di 33 volt dalam 10 seri. Cuma di sini karena alatnya adalah satu seri bukan 10S, jadi kita bandingkan aja 10:1. Jadi kalau misalkan di 10 seri di low voltage 33 volt, di 1S adalah 3,3. Dan ini baterainya masih sama, yang saya gunakan adalah LG HG2 seperti yang saya pakai waktu itu ya. Saya coba masukkan dulu. Jadi informasi yang akan saya cari adalah jika di 1S, anggap aja ini adalah 10 seri cuma dijadikan satu seri baterai. Jadi kalau misalkan 10 seri baterai itu di 42 volt ya, karena ini satu seri, jadi kita bagi 10 aja, jadi 4,2 volt. Karena seri itu adalah sifatnya menaikkan tegangan, ampere sama. Dan informasi yang ingin saya cari adalah saya ingin mencari tahu berapa ampere jika tegangan di 3,3 volt ya kan. Dan nanti juga saya ingin mencari tahu seberapa banyak paralel yang kita butuhkan agar bisa mencapai tegangan sempurna di 4,1. Kalau bisa di 4,2. Berapa paralel baterai ya. Untuk saat ini saya gunakan satu seri, satu paralel. Coba kita cari tahu berapa ampere di tegangan 3,3 volt. Di 3,4 mendapatkan 7 ampere ya kan. Turun jadi 3,3 masih 7 ampere. Ya turunnya drastis ya. Turunnya terus menerus tiap detik. Karena memang mAh LG HG2 adalah 3 ampere. Dan mengeluarkan 6 ampere itu memang udah pasti turun menurun ya. Seiring kapasitinya, karena kapasitinya melebihi batas arus keluar yang dibutuhkan. 3,3 volt mendapati di 6,8 ampere. Dan ini untuk alat untuk menambah paralel ya. Kita coba hubungkan. Di sini berarti terhitung ada 1 2 3 4 5 slot paralel. Jika tadi aja satu seri baterai kita gunakan di 7 ampere, dia turun jadi 3,3. Coba kita jadikan di
dua paralel, dia akan menjadi tegangannya naik berapa dan ampere berapa ya. Ini masih satu seri ya, satu paralel, maaf. Kita coba jadiin dua paralel, naik berapa, jadi 3,5 ampere 7,43. Ini kapasitinya nggak terus menurun ya, karena menambahkan mH juga sih kalau paralel, membantu pengeluaran arus, menambah kapasitas, dan membantu tegangan tetap stabil ya. Ini dua paralel di 3,5, cuma masih mendekati di low voltage. Coba kita jadikan 3 paralel. Jadi 3,7 ya, ini lebih baik, nggak mendekati low voltage dan mendapatkan 7 ampere. Pokoknya kita itu harus mencari tahu sebisa mungkin, mendapati tegangan yang sempurna saat menggunakan daya baterai ya. Jadi jangan sampai ngedrop banget, ataupun kita bahkan membeli baterai, merakit baterai melebihi kebutuhan kita, karena kan sayang beli baterai banyak ya kan. Makanya ini ngerasa solusinya sih punya alat beginian. Dua paralel di 3,6 7,6 ya ampere. Jika jadikan 4 paralel berapa jadinya? Di 3,7 ampere 7,9, berarti berapa watt tuh? Kalian tinggal kalikan aja ya. Ini masih jauh dari kata sempurna ya, mendapatkan tegangan yang ideal. Buat masih di bawah watt sesuai spesifikasi. Kita jadikan 5 paralel, mendapati di 3,8 volt dan ampernya di 8 ya. Karena berhubung ini cuma ada 5 paralel, jadi ya mungkin segini aja penjelasan dari saya. Intinya informasinya ya seperti itu. Tapi apabila daya baterai yang teman-teman ingin gunakan lebih besar, yang seperti yang saya tampilkan, ya tinggal teman-teman tambahkan paralelnya aja. Lebih banyak paralelnya juga lebih bagus sih, supaya baterainya nggak cepat rusak. Cuma saya pribadi ya 10S 4 paralel juga udah cukup sih, karena sesuai dengan budget saya pribadi. Dan jangan lupa juga untuk holdernya harus pas ya, jangan ngerakit malah holdernya nggak ada, bingung, susah nyari holdernya, supaya tetap aman juga. Mungkin itu aja informasi dari saya, sekian dan terima kasih. Dan untuk baterainya sudah saya rakit seperti ini gambarnya teman-teman. Baterainya itu 10S 4 paralel. Jadi ini adalah satu daya yang akan saya gunakan untuk sepeda listrik atau skateboard listrik ya. Dan ini untuk ESC nya akan saya pasang, masih sama ya. Dan ini untuk skateboardnya, paling yang berbeda ya skateboardnya doang ya yang gua ganti. Cuma untuk baterai, untuk truk semua masih sama.